Pemirsa, yang Anda saksikan saat ini adalah kondisi terkini yang kami pantau dari Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Saat ini kami masih memantau jalannya pemeriksaan dari mantan Japitsus Febri Adriansyah yang pada sore hari ini menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kejaksaan Agung. Setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 4 jam, sampai saat ini kami masih menantikan apakah Febri Adriansyah akan keluar dari gedung pemeriksaan masih dengan statusnya sebagai saksi atau nanti akan berubah statusnya menjadi tahanan. Dan pemirsa, saat ini kami ajak Anda untuk langsung bergabung dengan reporter Metro TV, ada Ifdal yang akan melaporkan langsung bagaimana perkembangan terkini pemeriksaan Febri Adriansyah di Kejaksaan Agung. Silakan Ifdal. Baik, selamat malam. Pemirsa, saya saat ini berada di gedung utama Kejaksaan Agung dan betul saja saat ini terlihat adanya tanda-tanda bahwa proses dari pemeriksaan Febri Adriansyah akan segera berakhir ataupun kami belum bisa memastikan apakah akan keluar saat ini atau masih menunggu waktu. Akan tetapi memang bisa dilihat di sebelah saya di sini sudah terparkir mobil tahanan dari Kejaksaan Agung, tertulis Pitsus dari Kejaksaan Agung, Eva dan juga pemirsa. Dan mobil ini baru saja sekitar 5 menit lalu baru saja terparkir di kawasan gedung utama Kejaksaan Agung. Sebelumnya memang berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak Kejaksaan Agung bahwa ex-Jampitsus Febri Adriansyah telah dilakukan pemeriksaan sejak pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, sedikit beberapa waktu setelah ibadah sholat Jumat begitu. Akan tetapi memang kedatangan dari Febri Adriansyah sendiri kami tidak bisa mengetahui ataupun kami tidak mendapatkan visual dan juga penglihatan secara langsung dari kedatangan Febri Adriansyah. Begitupun dari pihak Kejaksaan Agung belum ada informasi dan juga konfirmasi terkait dari mana dan lewat mana Febri Adriansyah masuk ke kawasan Kejaksaan Agung, sehingga memang informasi yang kami terima baru saja sekitar sore hari bahwa Febri telah diperiksa sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Adapun pemeriksaan Febri Adriansyah, ex-Jampitsus Kejagung tersebut dilakukan atas sprindik terbaru, sprindik keempat yang baru saja rilis tanggal 20 Juli 2026. Dan sprindik tersebut dikeluarkan ataupun dirilis merupakan lanjutan dari 3 sprindik yang sudah terbit sebelumnya. Saya akan memperlihatkan lagi kembali kepada Anda bagaimana mobil tahanan yang terparkir di gedung utama Kejaksaan Agung. Bisa dilihat mobil tahanan ini berada di sini beberapa waktu lalu sekitar 5 menit lebih. Bisa dilihat nanti memang mobil ini kalau kita lihat dari kasus-kasus sebelumnya adalah mobil yang membawa para tahanan antara saksi ataupun tersangka yang telah statusnya ditetapkan oleh pihak kejaksaan, baik jaksa penuntut umum dari kejaksaan ataupun dari KPK. Mobilnya serupa ya, tapi memang kalau dilihat ini tertulis jelas bahwa ini mobil dari Kejaksaan Agung RI ataupun mobil tahanan. Dan informasi yang kami terima adalah selanjutnya setelah diperiksa di kawasan Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah akan dibawa langsung ke rumah tahanan yang berada di KPK atau K4 begitu, yang berada di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan menariknya memang terkait status dari Febri Adriansyah ini sendiri, tadi baru dijelaskan kembali oleh Jamwas ataupun Jaksa Agung Muda bidang pengawasan Kejaksaan Agung. Ia menjelaskan bahwa memang untuk terkait sprindik yang terbaru ini akan memeriksa 4 saksi, termasuk Febri Adriansyah, NH, TS, dan juga Don Rito. Namun memang pemeriksaan Febri sebagai saksi di sprindik baru ini tidak menggugurkan sprindik-sprindik sebelumnya, yang mana 3 sprindik dikeluarkan oleh pihak Kejaksaan Agung tanggal 13 Juli 2026, yang mana dalam sprindik nomor 45 itu
Kejaksaan Agung lewat Kapus Penkum Anung Supriyatna telah mengklarifikasi bahwa dalam Sprindik nomor 45 Kejaksaan Agung telah melanjutkan penetapan status Febri Adriansyah sebagai tersangka setelah dilimpahkan kasusnya dari tim penyidik Joint Investigation antara Kortas Tipikor Polri bersama dengan Polda Metro Jaya, sehingga dari Sprindik nomor 45 tersebut telah ditetapkan 2 tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang dalam kasus Asabri yang merupakan asuransi dari perusahaan plat merah yang mana tersangkanya ada 2, yaitu Febri Adriansyah dan juga Don Rito. Kemudian sekitar siang tadi, seusai pelantikan para pejabat dari Kejaksaan Agung, 5 lebih tepatnya pejabat dari Kejaksaan Agung, pihak dari Jamwas Kejagung, Rudi Margono menjelaskan juga sekaligus mengklarifikasi ya bahwa ia merespons lebih tepatnya beberapa pernyataan dari pakar hukum yang mengkritik terkait kasus pelimpahan perkara dari polisi ke Kejaksaan Agung yang disebut tidak ada dasar hukumnya. Ia menjelaskan bahwa terkait hal itu adalah tidak benar dan menjelaskan bahwa sebelumnya kasus serupa pernah terjadi yang mana dari tim Polda Metro Jaya pernah melimpahkan kasus Asabri kepada Kejaksaan Agung. Lebih lanjut, untuk hari ini, pemeriksaan yang dilakukan hari ini merupakan pemeriksaan dalam panggilan kedua, begitu, terkait sprindik yang keempat yang sudah dirilis oleh Kejaksaan Agung, yang mana sebetulnya pada hari Rabu kemarin, tanggal 22 Juli 2026, Febri Adriansyah dan juga 3 saksi lainnya sudah dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi ya. Akan tetapi memang dalam panggilan itu ada 2 yang tidak datang, tidak hadir, Febri Adriansyah pertama, kedua adalah saksi berinisial NH. Untuk saksi berinisial NH tidak menghadiri panggilan dari Kejaksaan Agung tanpa adanya keterangan yang jelas. Sedangkan Febri Adriansyah disebutkan oleh Kapus Penkum Kejaksaan Agung bahwa tidak hadir lantaran alasan kesehatan atau sakit. Dan memang pihak dari Kejaksaan Agung juga telah menjelaskan bahwa setelah tidak mengindahkan ataupun tidak hadir dalam panggilan pertama, kini dalam panggilan kedua terbukti bahwa Febri hadir ya pada pukul 13 waktu Indonesia Barat tadi. Adapun memang jika tidak hadir sudah disiapkan mekanisme penjemputan paksa sesuai dengan pasal 28 pasal 28 KUHP maksud saya. Untuk sementara demikian, Eva. Baik, Ifdal dengan Zilvia di studio. Ifdal, tadi Anda sempat mengatakan bahwa ada informasi awal bahwa kemungkinan jika Febri jadi ditahan hari ini maka ia akan dibawa ke rutan KPK. Dari mana informasi awal ini berasal dan apakah juga ada informasi kenapa rutan KPK yang kemudian dipilih? Baik Zilvia dan juga pemirsa, untuk terkait pemindahan posisi Febri dari Kejaksaan Agung menuju ke rumah tahanan KPK, sebetulnya informasi yang kami dapatkan dari sesama kami awak pers yang memang meliput di sejumlah titik ya dari Kejaksaan Agung dan juga meliput di kawasan KPK. Begitu kami saling bertukar informasi dan memang mendapatkan informasi tersebut yang kami coba konfirmasi kembali kepada pihak-pihak berwenang. Dan memang berdasarkan kabar tersebut sudah dapat dipastikan bahwa Febri Adriansyah akan dibawa ke rumah tahanan KPK. Akan tetapi untuk jam pastinya keberangkatan ataupun pemindahan Febri Adriansyah dari Kejaksaan Agung menuju ke rutan KPK keempat di kawasan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, kami belum mengetahui lebih detail kapan akan dibawa. Lebih lanjut memang terkait KPK dan juga Kejaksaan Agung ini memang agak sedikit dibahas ya oleh publik. Terlebih dari para pengamat memang sebelumnya juga mempertanyakan bagaimana profesionalitas Kejaksaan Agung dalam menindak ataupun menegakkan hukum dari perkara yang diduga dilakukan oleh jaksanya sendiri, yaitu ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Dan untuk menjawab hal itu, untuk terkait profesionalitas
Kejaksaan Agung memang dalam menyelidiki dan juga menyidik kasus ini telah membentuk tim 9 berisi 9 jaksa yang juga sangat berpengalaman di KPK, pernah berpengalaman di KPK, serta mengadakan juga ataupun melibatkan KPK sebagai tim supervisi. Jadi memang KPK sendiri diikut sertakan juga sebagai supervisi tentunya untuk mengawal profesionalitas dari penyidikan yang dilakukan oleh tim Kejaksaan Agung. Selain dari KPK juga ada supervisi dari Komisi 3 DPR yang memang mengaku akan mengawal kasus ini sampai tuntas, dan memang lebih lanjut kasus penegakan 3 dugaan korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang yang melibatkan 3 perusahaan plat merah. Yang pertama perusahaan yang bergerak di PLTU Batubara yang menghasilkan blackout beberapa waktu lalu di Sumatera dan juga di wilayah lainnya. Kemudian juga pihak perusahaan dari asuransi, dan juga yang ketiga merupakan kasus dari pelunasan utang anak perusahaan yang bergerak di bidang baja. Dan untuk kasus yang merupakan kasus dugaan korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang yang melibatkan pihak asuransi, lebih tepatnya Asabri begitu, memang dari Sprindik nomor 45 sudah menetapkan berdasarkan pernyataan dari Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Don Rito dan juga Febri Adriansyah sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Lebih lanjut, memang kasus ini, beberapa kasus yang harus diusut tuntas berdasarkan atensi Presiden Prabowo Subianto ini, awalnya dimulai dengan penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik dari Kortas Tipikor Polri bersama dengan Polda Metro Jaya, yang mana pada penggeledahan tersebut yang dilakukan sekitar 3 pekan lalu dilakukan di 13 titik. Titik pertama yang dilakukan penggeledahan adalah sebuah coffee shop atau cafe The Clan Signature yang berada di wilayah Cipete, serta sebuah tempat money changer, lebih tepatnya bernama Coin Money Changer, yang juga berada di kawasan Cipete, berjarak sekitar hanya beberapa meter dari kafe tersebut. Dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian, dan dari penggeledahan tersebut ditemukan uang tunai berbentuk valuta asing dan juga campuran uang rupiah senilai 67 miliar. Dan tidak berhenti sampai situ, memang dilakukan juga penggeledahan di titik-titik lain sehingga mengumpulkan total temuan barang bukti 74 kg batang emas serta uang tunai dengan total nilai ratusan miliar rupiah. Zilvia. Baik, Ifdal Amal, terima kasih atas laporan Anda. Kita akan terus pantau bagaimana perkembangan terkini dari Gedung Utama Kejaksaan Agung. Sekarang kami akan beralih dulu, pemirsa sudah bergabung bersama kami mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Selamat malam Mas Yudi. Malam Mbak Zilvia. Baik, Mas Yudi, saat ini kita sudah melihat ada tanda-tanda ya bahwa Febri Adriansyah sudah akan dibawa keluar dari Gedung Utama Kejaksaan Agung, dan kami juga melihat ada mobil yang biasanya membawa tahanan itu sudah terparkir di depan gedung. Kalau menurut Anda, apakah ada indikasi kuat bahwa pada malam hari ini juga Febri Adriansyah akan ditahan oleh Kejaksaan Agung? Ya, memang malam ini Mbak Zilvia adalah momentum yang tepat ya untuk dilakukan penahanan terhadap Pak Febri, karena sudah 2 minggu juga yang bersangkutan tidak kelihatan di publik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, demi kepastian hukum, dan kemudian yang ketiga ya, kita tahu bahwa bukti-bukti yang dimiliki sudah kuat. Kemudian yang keempat, tersangka satu lagi pun juga sudah dilakukan penahanan, sehingga tinggal Pak Febri saja. Dan kemudian kalau kita lihat dari sudah adanya mobil tahanan, kemudian ada informasi bahwa akan ditahan di KPK, saya yakin bahwa akan dilakukan penahanan malam ini. Dan yang paling penting juga Mbak Zilvia, bahwa penahanannya itu saya setuju gitu ya, ketika misalnya dilakukan di rutannya KPK ya, bukannya rutan kejaksaan seperti itu, karena tentu meminimalisasi adanya konflik kepentingan ya. Kita juga tahu bahwa ada tahanan-tahanan yang sebelumnya itu
ya waktu Jampisusnya masih Febri ada di situ, ya kan. Jadi bagi saya tempat KPK, rutan KPK yang saya sudah tahu banyak di sana seperti apa, itu jadi tempat yang paling tepat lah untuk kemudian dilakukan penahanan terhadap menjadi tempat rutannya Pak Febri ini ketika dilakukan penahanan. Seperti itu Mbak Jil. Oke, kemudian Mas Yudi, kita tahu bahwa kasus ini kan sangat menyita perhatian publik, salah satunya karena pada akhirnya dari penyidik kepolisian beralih ke penyidik di kejaksaan. Dan akhirnya untuk menengahi begitu ya, adalah supervisi dari KPK. Nah, Anda lihat apakah supervisi dari KPK ini, karena Mas Yudi juga adalah mantan penyidik KPK, ini akan membuat proses penyidikan Febri itu akan lebih transparan dan berjalan dengan penuh profesionalitas kah? Ya, tentu. Karena kalau secara legal formal sesuai dengan ada di Undang-Undang KPK, KPK berhak dan berwenang untuk melakukan supervisi terhadap kasus Pak Febri ini. Karena merupakan kasus tindak pidana korupsi. Walaupun kemudian ada juga kasus tindak pidana pencucian uangnya. Namun predikat crime-nya Bazil atau tindak pidana asalnya adalah korupsi. Jadi KPK benar-benar berhak untuk kemudian melakukan supervisi, pengawasan, meminta laporan dan lain sebagainya. Artinya dari secara formal KPK melakukan supervisi. Tetapi ingat Bazil yang kedua ya, bahwa sebenarnya kasus ini kan penyidikan awalnya adalah di teman-teman kepolisian. Ya. Ketika teman-teman kepolisian kemudian menyerahkan kepada kejaksaan, artinya ya sudah ada yang namanya chemistry di antara tim 9 penyidik kejaksaan dengan Kortas Tipikor dan yang juga melakukan joint investigation dengan Dirtipidsus Polda Metro Jaya, bahwa arah konstruksi kasusnya ini on the right track ya. Sama seperti kemarin ketika alibi-alibi yang coba untuk kemudian ya dikemukakan oleh pihak dari tersangka, misalnya ini untuk kegiatan yayasan, ini untuk pembangunan atau proyek suatu tempat dan sebagainya, kan tidak digubris oleh penyidik. Buktinya tetap tersangka, buktinya kemudian dilakukan penahanan, termasuk ya nanti malam nih kan kita lihat dan kita tunggu saja. Saya pikir ketika sudah ada ruang mobil tahanan di depan dan informasi sudah beredar di kalangan masyarakat, bahkan tempatnya pun juga di KPK gitu ya. Bagi saya ya itu artinya sudah tidak ada lagi poin untuk kemudian tidak dilakukan penahanan ya. Jangan sampai nanti tiba-tiba kita di prank atau zong gitu kan terhadap penahanan ini. Bagi saya ini hari ini adalah hari yang tepat untuk menyelesaikan kasus yang kita tahu kasusnya itu ada 3 ya, mulai dari suplai batu bara kepada PLTU, kemudian Asabri dan Krakatau Steel. Jadi bagi saya ya, kalau misalnya penahanan ini dilakukan, ini membuktikan setidaknya ya ketika tim 9 berani melakukan penahanan terhadap mantan Jampisus, pejabat yang sebenarnya jabatannya kan eselon 1 gitu kan. Artinya kita sebenarnya tidak terlalu tinggi gitu kan, bukan pejabat negara seperti misalnya Jaksa Agung ya kan, atau Wakil Jaksa Agung. Artinya sebenarnya sudah tidak perlu ada yang ditakuti gitu. Artinya malam ini kalau dilakukan penahanan, maka setidaknya ya kepercayaan masyarakat kepada tim 9 ya itu udah mulai agak meningkat lah gitu kan. Kalau tidak ya, yang terjadi adalah masyarakat akan menganggap, oh ini kan ada intervensi seperti yang terjadi selama ini. Sebelumnya kan Pak Febri itu sempat tidak hadir gitu kan terhadap panggilan itu. Nah ini kan itu jadi tanya-tanya seperti itu. Belum lagi sebelumnya ada gaduh nih saksi tapi kemudian jadi tersangka. Jadi malam ini bagi saya adalah penentuan ya, bahwa apakah kasus ini diintervensi atau tidak, itu mudah melihatnya yaitu dengan tadi ditahan atau tidaknya Pak Febri pada malam ini, seperti itu Mbak Jil. Oke, Mas Yudi, saat ini kan Febri diperiksa statusnya masih sebagai saksi dalam sprindik yang terkait dengan TPPU ya, bukan sprindik yang terkait dengan korupsi Asabri, di mana pada sprindik itu status Febri sudah sebagai tersangka. Nah biasanya kalau Febri hari ini diperiksa sebagai saksi untuk kasus TPPU, kalau dia ditahan hari ini, apakah itu artinya dia juga akan menjadi tersangka di kasus TPPU, bukan hanya di Asabri? Ya, tidak jadi masalah Mbak, ya kan, karena tadi bahwa yang bersangkutan itu kan ada mempunyai 2 predikat ya, atau 2 status bahasanya kita. Ya, status yang pertama itu adalah status sebagai tersangka, yang kedua adalah sebagai saksi. Artinya kalau dia sebagai saksi kan saksi terhadap tersangka yang satu lagi ya, tersangka
atas nama DR gitu ya. Tapi kalau tersangka itu adalah untuk dirinya sendiri. Jadi bagi saya tentu penyidik sudah menyiapkan semua administrasi terkait dengan penahanannya pasti sudah disiapkan, Mbak. Artinya tidak jadi masalah ketika kemudian hari ini dipanggil sebagai saksi gitu kan, kemudian langsung dilakukan penahanan karena dia punya sprindik sebagai tersangka. Dan ingat Mbak bahwa ditahan itu kan ada alasan objektif, ada alasan subjektif. Ya, misalnya tidak melarikan diri, ya kan, diduga akan melarikan diri, diduga akan menghilangkan barang bukti, ya diduga akan mengulangi perbuatannya, diduga akan mengintervensi suatu perkara, diduga kemudian yang paling penting lagi adalah ya ternyata dia tidak kooperatif, tidak memberikan informasi yang benar. Itu jelas sekali ada di KUHP, dan kita tahu bahwa selalu ada bantahan-bantahan baik yang disampaikan oleh pengacaranya Pak Febri sendiri gitu, misalnya Bang Hotman kemarin ya, walaupun sudah melepaskan udah mengundurkan diri, tapi kan dari awal pemeriksaan yang 18 pertanyaan itu kan sepertinya tidak mengakui sama sekali ya mengenai sangkaan dugaan dari penyidik seperti itu, dan malah membuat alibi ataupun membuat bantahan sendiri. Jadi sekali lagi Mbak Zilvia ya dan pemirsa, bahwa begitu kuatnya bukti yang dimiliki oleh penyidik ya, sehingga menyebabkan penyidik tidak keluar untuk ikut alur dari kedua tersangka ini. Kalau ikut alur dari kedua tersangka, yang terjadi pasti dari kemarin ini dibebaskan seperti itu. Jadi, tapi kan dari bantahan-bantahan yang kemudian kemarin disampaikan, misalnya terkait dengan uang, terkait dengan perbuatan, ya saya melihat bantahannya itu sangat-sangat lemah. Ya, misalnya yayasan apa di hari gini bisa punya puluhan miliar misalnya. Ya, break even point aja udah bagus gitu kan. Kemudian pembangunan proyek, kenapa pembangunan proyek kok uangnya tunai? Kan kita pasti kan uangnya itu kan ada di bank, ada rekening, baru untuk pembayaran proyek ya dibayar melalui transfer rekening buat beli bahan bangunan, pekerjaan dan sebagainya. Termasuk dikatakan bahwa kenapa salah satu saksi itu tidak menjadi tersangka, ya pasti penyidik mempunyai strategi dan lain sebagainya lah. Seperti itu Mbak Zil. Oke, Mas Yudi, tapi fakta bahwa sebelumnya kasus ini diselidiki atau disidiki ya oleh Kepolrian, Kortas Tipikor Kepolrian, kemudian diserahkan ke Kejagung. Ada polemik soal kenapa Febri ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian itu sebelum dia diperiksa sebagai saksi. Tapi kemudian sudah diserahkan kasus ini kepada Kejagung. Nah, apakah Anda melihat ada peluang bagi Febri Adriansyah untuk mengajukan permohonan pra-peradilan dengan berbagai polemik yang melatar belakangi kasusnya ini? Mbak, kalau ada peluang emang itu kewenangan dia Mbak Zilvi. Jadi peluang yang dia lihat besar pun ataupun tidak besar pun, kalau ingin mengajukan praper memang bisa melakukan praper. Tetapi saya melihat ya bahwa tentu ya Febri ini akan melihat situasi juga, sikon juga, karena saat ini ya ketika dia melakukan pemeriksaan dia bisa melihat sendiri ya bagaimana pertanyaan-pertanyaan dari penyidik kan sudah sangat tajam ya. Mbak, ketika Mbak Zilvia, ketika kemudian penyidik menanyakan kepada tersangka, itu bukan pertanyaan-pertanyaan kosong, tetapi pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari informasi kesaksian dari saksi-saksi, keterangan dokumen yang baru dikonfirmasi. Sehingga kemudian kalau dia melakukan pra-peradilan dengan tadi, ya formilnya bahwa ya terkait dengan kok belum diperiksa sudah tapi tersangka, ya itu pasti semua bukti-bukti fakta perbuatan dia pasti akan di-spill oleh jaksa di peradilan seperti itu. Nah, artinya tentu dia tidak akan bisa mengelak dan sebagainya. Jadi bagi saya ketika kemarin ada perdebatan kenapa tidak diperiksa dulu kemudian sebagai tersangka, saya pikir teman-teman penyidik Polri pada malam itu pasti juga sudah mempunyai argumentasi hukum. Karena kalau saya melihat ada argumentasi hukum dari penyidik Polri juga sangat bagus, bahwa mereka mendasarkan pada KUHP yang baru. Di KUHP yang baru sudah sangat jelas sekali ya bahwa penetapan tersangka itu adalah 2 alat bukti yang cukup. Misalnya keterangan saksi, ahli, bukti, barang elektronik, barang bukti, ya petunjuk dan sebagainya. Sementara kita tahu bahwa walaupun ada putusan MK ya terkait bahwa harus diperiksa dulu, itu kan putusan MK terhadap KUHP yang lama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya penetapan tersangka harus ada pemeriksaan dulu, ya pasti akan diakomodir di
dalam KUHP yang baru. Sama seperti misalnya penetapan tersangka. Penetapan tersangka kan di KUHP yang lama itu bukanlah objek dari pra peradilan, tapi kemudian ada putusan MK kemudian menjadi objek pra peradilan. Nah, putusan MK tersebut ternyata dimasukkan ya ke dalam KUHP yang baru. Nah, ini ketika Mas Yudi, kemudian maaf saya potong sebentar ya. Nanti saya akan lanjutkan lagi ke Mas Yudi. Kami akan pantau lagi bagaimana kondisi terkini di gedung utama Kejaksaan. Sudah ada rekan kami Arbida Donald Sumitro. Arbida, bagaimana perkembangan terkini dari gedung utama Kejaksaan? Apakah Febri Adriansyah sudah akan keluar dari pemeriksaan? Baik, terima kasih Zilvia dan juga pemirsa bahwa malam hari ini memang kami melihat ada mobil tahanan dari Kejaksaan Agung yang ada di depan gedung utama Kejaksaan Agung tempat diperiksanya Febri Adriansyah begitu ya, sekitar 30 menit yang lalu. Itulah mengapa saat ini awak media ini tengah menunggu berjaga-jaga di sekitar area gedung Kejagung begitu, pun juga di sekitar mobil tahanan tersebut begitu. Dan saat ini saya dan juga bersama dengan rekan-rekan media lainnya berada di dalam gedung utama ini yang diduga menjadi tempat pemeriksaan dari Febri Adriansyah begitu, yang beberapa menit lalu lampu dimatikan begitu. Ini kami tidak tahu sebagai pertanda apa, bahwa sebelumnya begitu ketika kami masuk ini memang lampu dari gedung ini masih menyala, namun tiba-tiba dimatikan begitu. Zilvia, apakah ini mungkin pertanda seperti apa kami tidak tahu begitu, namun yang pasti memang kami ini menunggu turunnya Febri Adriansyah yang menurut informasi bahwa pemeriksaan tersebut ini sudah selesai dilakukan begitu. Informasi tersebut kami dapatkan sekitar setengah jam yang lalu. Dan ini memang kami masih terus menunggu karena kami belum melihat Febri Adriansyah ini keluar dari gedung Kejaksaan Agung, yang mana memang sejak siang tadi ketika kami mendapatkan informasi Febri diperiksa sekitar jam 1 siang, itu pun kami awak media sejak pagi hingga saat ini, hingga sore pun kami tidak melihat, maksudnya hingga siang kami tidak melihat kedatangan dari Febri Adriansyah. Artinya pemirsa, jika kita melihat dari pemeriksaan sejak sekitar jam 1 siang hingga selesainya pemeriksaan itu sekitar setengah jam yang lalu, artinya pemeriksaan yang dilakukan tim penyidik dari Kejaksaan Agung atau tim 9 ini kurang lebih ada 5,5 hingga 6 jam pemeriksaan begitu, terkait dengan pemeriksaan dugaan TPPU atau tindak pidana pencucian uang dalam temuan emas 74 kg dan valuta asing senilai ratusan miliar rupiah. Dan pemeriksaan pada hari ini juga ini adalah pemeriksaan dalam sprindik terbaru dari Kejaksaan Agung dalam kapasitas Febri Adriansyah ini ex Jampisus Kejagung sebagai saksi begitu. Dan untuk sprindik terbaru ini, untuk diketahui pemirsa dan juga Zilvia, ini adalah sprindik terbaru yang diumumkan pada tanggal 20 Juli lalu di luar 3 sprindik lainnya begitu yang sebelumnya sudah ada, sprindik plat 3 4445 terkait dengan dugaan korupsi dan TPPU pada 3 perusahaan plat merah. Kemudian untuk sprindik terbaru ini adalah terkait dengan dugaan TPPU dalam perkara temuan emas 74 kg dan uang tunai ratusan miliar di rumah mewah Sentul yang didapatkan pada penggeledahan pada awal Juli lalu begitu pemirsa. Dan memang untuk informasi saat ini kami masih terus menunggu terkait dengan informasi tersebut pemirsa, karena ada informasi bahwa nantinya Febri Adriansyah ini akan karena informasinya Febri Adriansyah ini akan ditahan di rutan K4 KPK begitu, yang informasi yang kami dapatkan sementara seperti itu. Artinya pemirsa, jika sudah ada mobil tahanan kemudian sudah ada informasi terkait dengan penahanan di rutan KPK, artinya status dari Febri Adriansyah setelah pemeriksaan ini akan dinaikkan dari yang sebelumnya sebagai saksi kemudian akan menjadi tersangka. Karena memang ini sempat menjadi polemik begitu, mengapa status ia saat diperiksa sebagai saksi. Nah, hal tersebut juga sudah dikonfirmasi oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudy Margono yang menyebutkan bahwa status Febri menjadi saksi dalam sprindik baru kasus TPPU ini sesuai dengan keputusan dari putusan MK nomor 21 tahun 2014 yang menyatakan seseorang tidak boleh ditetapkan sebagai tersangka sebelum pernah diperiksa. Mungkin itu dulu Zilvia yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio. Baik, Arbida Donald Sumitro, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda.
Masyarakat luas ini Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.